Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amelia dari kelas 11 TKJP SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebutuhan jaringan dan kebutuhan bandwidth dan sandwich. Materi yang akan saya bawakan ialah pengertian satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode resolusi atau rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Sisa partikel ini akan berkisar tentang satelit buatan. Transmisi data satelit uplink frekuensi dan downlink frekuensi. Cara kerja transmisi data melalui satelit dengan memperhatikan komponen tersebut yaitu satelit menerima sinyal dari stasiun bumi yaitu uplink, kemudian memperkuat sinyal, mengubah frekuensi dan mentransmisikan kembali data ke stasiun bumi penerima yang lain yaitu downlink. Dalam transmisi satelit terjadi penundaan atau delay karena sinyal harus bergerak melalui ruang angkasa dan kembali lagi ke bumi. Jadi waktu sekitar 0,5 second. Satelit menggunakan frekuensi yang berbeda dengan menerima dan mentransmisi data. Kelebihan dan kekurangan komunikasi satelit. Kelebihannya: 1. Cakupan yang luas. 2. Instalasi jaringan segmen bumi yang sangat cepat. 3. Karakteristik layanan jaringan seragam. 4. Layanan mobile atau wireless yang independen terhadap lokasi. Kelemahannya: 1. Rentan terhadap pengaruh atmosfer. 2. Delay propagasi besar. 3. Distance insensitif, artinya biaya yang diperlukan hampir sama untuk membuat link komunikasi satelit jarak dekat dan link komunikasi jarak jauh. Tipe menggunakan satelit berdasarkan orbitnya. Orbit geostasioner adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0 dari permukaan bumi. Objek yang berada di orbit geostasioner akan tampak diam di angkasa karena periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Orbit geosinkron adalah orbit suatu benda dengan bumi sebagai pusatnya yang mempunyai periode sama dengan rotasi bumi, yaitu 1 hari sideris atau 23.944 jam. Secara geometris, orbit ini punya setengah sumbu utama yang panjangnya 21 juta kilometer dan seterusnya. Orbit menengah atau medium earth atau MEO kadang-kadang disebut orbit melingkar antara atau intermediate. Circular orbit adalah sebuah wilayah di ruang di sekitar bumi, di atas orbit bumi, rendah dan di bawah orbit geostasioner. Orbit ini adalah rumah bagi beberapa satelit. Orbit rendah atau low earth orbit atau LEO adalah orbit sekitar bumi antara atmosfer dan sabuk radiasi Van Allen dengan sebuah sudut inklinasi rendah. Batasan ini tidak didefinisikan secara pasti, tetapi biasanya sekitar 200 sampai 1200 km di atas permukaan bumi. Bandwidth adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Kata bandwidth sering kita dengar apalagi saat membahas mengenai topik virtual private service atau PVS. Mekanisme bandwidth.
Network bandwidth capacity. Bandwidth jaringan adalah kapasitas tautan komunikasi jaringan untuk mengirim volume data maksimum dari satu titik ke titik lainnya melalui jaringan komputer atau koneksi internet dalam jumlah tertentu. Network bandwidth consumption. Pantau konsumsi bandwidth Anda. Bandwidth adalah jumlah informasi digital yang dapat dikirim dan diterima dari perangkat dalam waktu tertentu. Jumlah bandwidth yang dikonsumsi biasanya tergantung. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Typical bandwidth, jumlah maksimum data yang dikirimkan melalui koneksi internet dalam jangka waktu tertentu. Bandwidth sering diartikan sebagai kecepatan internet. Internet connection bandwidth, jumlah maksimum data yang dikirimkan melalui koneksi internet dalam jangka waktu tertentu. Bandwidth sering disalahartikan sebagai kecepatan internet, padahal sebenarnya volume informasi yang dapat diukur. Parameter pengukur lebar bandwidth. Throughput mengacu pada seberapa banyak data dapat ditransfer dari satu lokasi ke lokasi lain dalam waktu tertentu. Ini digunakan untuk mengukur kinerja hard drive dan RAM serta internet dan jaringan. Upstream dan downstream. The upstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan upload dengan maksimum kecepatan sampai dengan 64 kbps, dan downstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan download dengan maksimum kecepatan sampai dengan ADSL connection speednya 384 kbps. Kecepatan atau speed yang dimaksud dengan bandwidth dalam jaringan komputer adalah kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Pengukuran kecepatan dalam bits per second sebagai contoh, apabila kita menggunakan koneksi lokal area network atau LAN, maka kecepatan transfer datanya mencapai 1100 Mbps. Besar dan tipe bandwidth capacity yang dibutuhkan. Share bandwidth dan khusus melibatkan kumpulan bandwidth yang dibagikan antara penggunaan pada koneksi internet bersama. Semua bandwidth 5 Mbps, 10 Mbps dan lain-lain dibagi di antara semua pengguna dan perangkat D. Dedicated bandwidth adalah layanan di mana penyedia jasa internet (ISP) mendedikasikan jumlah bandwidth tertentu untuk koneksi ini. Bandwidth internet ini tidak dibagi dengan orang lain selain pengguna sirkuit fisik itu. Normal data use, yaitu penggunaan data user yang menggunakan data normal untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data. Network management, yaitu layanan pada TCP atau IP yang manajemen jaringan atau network saat melakukan pertukaran data. Real time, yaitu sistem real time dapat diterapkan pada TCP atau IP sehingga memberikan keluaran dengan waktu tunda yang singkat. Streaming application adalah distribusi dari perangkat lunak sesuai permintaan. Streaming aplikasi adalah metode penyampaian aplikasi virtual. Vertical data application, aplikasi tata pengolah data yang membuat organisasi prioritas pekerjaan TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. Vertical data application menggambarkan parameter di mana pekerjaan harus dilakukan. Network security management memungkinkan administrator untuk mengelola jaringan yang terdiri dari very well fisik dan virtual dari satu lokasi pusat. Network control traffic
Proses pengelolaan mengendalikan atau mengurangi lalu lintas jaringan terutama bandwidth internet, misal oleh jadwal jaringan. Ini digunakan oleh administrator jaringan untuk mengurangi kemacetan, latensi dan kehilangan paket. DOS Prone Service. Serangan Denial of Service atau serangan DOS adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan menggunakan layanan host yang berhubungan ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Scavenger dalam bahasa Inggris berarti pemulung, yaitu proses cara mencari informasi yang tersedia di internet. Jelaskan secara mendalam QoS itu apa dan faktor yang mempengaruhi QoS. Pengertiannya, Quality of Service atau QoS adalah kemampuan untuk menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwidth, mengatasi jitter dan delay. Parameter QoS adalah latency, jitter packet loss, throughput, most exocentralization, dan PDD. QoS sangat ditentukan oleh kualitas jaringan yang digunakan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan nilai QoS seperti redaman, distorsi, dan noise. Faktor yang mempengaruhi QoS, yang pertama delay atau latency merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay variation rata-rata dari jumlah delay yang bervariasi. Dalam bahasa komputer, delay variation adalah perbedaan keterlambatan di end-to-end on-way dengan pemilihan paket flow dengan loss paket yang hilang. Itu biasanya disebut dengan paket jitter. Paket loss merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kombinasi yang menunjukkan jumlah total paket yang dapat terjadi karena collision dan cohesion pada jaringan. Paket reordering, fenomena terkenal antara urutan paket dibalik di internet. Pengubahan urutan dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan penerima jaringan. Avenger rate dan burst size. Avenger rate adalah jangkauan rata-rata, sedangkan burst adalah bandwidth tambahan di atas MIC limit yang memungkinkan didapatkan dalam kondisi tertentu. Desynchronizing TCP sessionis dapat terjadi pada aliran TCP atau IP selama periode kemacetan karena selama program akan mengurangi kecepatan transmisi mereka pada saat yang sama ketika terjadi kehilangan paket. Jelaskan secara mendalam komponen pendukung QoS. Yang pertama adalah queuing. Dengan menggunakan QoS, sebuah trafik akan disusun berdasarkan skala prioritas dalam sebuah sistem antrian atau disebut dengan queuing. Signaling yang bertanggung jawab terhadap penyediaan QoS di model Inter-V ini adalah Resource Reservation Protocol. Classification adalah metode yang paling umum pada data mining, identifikasi traffic yang lalu lalang di jaringan dan dibagi menjadi beberapa kelas atau kelas voice, video, atau data. Marking itu digunakan untuk mengasih stempel, biasa disebut watermark, ke setiap paket atau layer 3, namanya type of service atau TOS, atau frame layer 2, namanya class of service atau COS. Ini paket tipe transitional, vertical, atau voice. Admission control berfungsi untuk membatasi trafik yang masuk diterima atau ditolak sehingga memberikan manfaat QoS dari flow yang sudah ada, tetap menjamin dan medium dapat digunakan lebih optimal. Congestion control, metode yang digunakan untuk memantau proses mengatur
jumlah data memasuki jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas dan nilai yang dapat diterima. Traffic saving. Traffic saving merupakan proses manajemen bandwidth untuk mengoptimalkan jaringan internet dengan menerapkan QoS sebagai penentu trafik suatu jaringan. Integrated and Distributed Service adalah layanan beberapa model yang dapat menampung beberapa persyaratan QoS. Dalam model ini, aplikasi meminta jaringan layanan tertentu dari jaringan sebelum mengirim data, dan differentiated service adalah layanan beberapa model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda. QoS policy diterapkan ke sesi login pengguna atau komputer sebagai bagian dari grup policy object atau GVO yang telah ditautkan ke wadah direktori aktif seperti domain, situs, atau organizational unit atau OU. Menghitung throughput. Rumus untuk menghitung nilai throughput adalah throughput sama dengan jumlah yang dikirim, waktu seperti yang ada tertera di layar. Contoh soalnya bisa dibaca. Pada gambar di samping terlihat nilai dari throughput yang didapatkan pada 0,27272 MBit atau per second. Maka jika kita kembali hitung dengan menggunakan rumus throughput 2769572 byte per 81,59 between first and last dibagi, dan hasilnya 0,27 Mbpt per second. Menghitung delay. Rumus untuk menghitung nilai delay, rata-rata delay, total delay bagi total paket yang diterima. Pada gambar di samping, total delay-nya adalah 62,03 second dan total paket yang diterima adalah 3103. Sehingga jika dihitung sesuai dengan rumus yang didapatkan, dibagi dan menghasilkan 0,019990 per detik. Menghitung paket loss. Rumus untuk menghitung nilai paket loss: data yang dikirim kurang paket data yang diterima bagi paket data yang dikirim kali 100%. Dari gambar di atas, nilai dari paket loss yang didapatkan adalah 1,45%. Jika kita hitung dengan menggunakan rumus, maka 3103 dikurang 45 sama dengan 3058. Paket lossnya sama dengan 3103 dikurang 3058 dibagi 3013 dikali 100% sama dengan 1,45%. Switch. Jelaskan secara mendalam switch itu apa dan komponen switch. Komponen switch seperti ini gambarnya. Media Gateway Controller atau MGC adalah elemen utama switch, berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur internet elemen-elemen jaringan yang lain, dan menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda, yakni seperti PSTN, SS7, dan jaringan IP. Signaling Gateway atau SG menciptakan suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC. SG hanya menangani pensinyalan SS7, sedangkan MGC membangun sirkuit suara yang telah dibangun oleh mekanisme pensinyalan SS7.
Media Gateway atau MG berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan switch dan juga menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda seperti PSTN, PLMN, VoIP, H323, dan jaringan akses pelayanan media. Application server adalah elemen jaringan switch yang berfungsi menyediakan aplikasi tambahan termasuk logika layanan dan eksekusi terhadap satu atau lain aplikasi dan atau layanan. Media server melaksanakan fungsinya yakni untuk memperkaya switch dengan kemampuan media jika diperlukan. Ini akan mendukung digital signal processing atau DSP misalnya, yakni untuk menanggapi respon suara. Tugas itu akan dilakukan oleh media server. Itu contohnya. Fitur dan fungsi switch. Jelaskan secara mendalam fungsi switch. Fungsi switching. Teknik switching merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node tersebut. Fungsi kontrol pada teknologi switch dilakukan oleh Media Gateway Controller (MGC) yang bekerja untuk menyediakan akses bagi pengguna serta membuat rute persinyalan ke jaringan PSTN. Fungsi signaling dilakukan antara MGC menggunakan protokol Megano, H323 dan SIP. Protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal. Signaling antara PSTN dengan IP menggunakan jaringan point to point. Fungsi interface switch memiliki interface yang disebut dengan Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Jelaskan secara mendalam layanan yang wajib dimiliki switch. Call transfer. Call transfer adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon yang lain dengan menggunakan tombol transfer. Hunting group adalah sekelompok nomor eksentesi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Call forwarding adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. Conference call adalah istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Abbreviated dialing adalah layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5, 10, 20, 30, dan seterusnya sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Call waiting adalah fitur yang memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang digunakan. Sistem switch harus mampu mengirimkan tone interupsi bila pelanggan tersebut dalam keadaan sibuk. Selanjutnya, sentral akan menunggu aksi dari pelanggan tersebut apakah pelanggan menerima panggilan dengan menekan tombol plus. Call forking adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk yang berdering di beberapa ekstensi sehingga seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Call line identification adalah fitur yang memungkinkan pelanggan mengetahui identitas panggilan. Sistem switch harus dilengkapi dengan perangkat pembangkit FSK atau Frequency Shift Keying untuk mengirim CLI. Call line identification retrication atau CLIR
digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor penelpon. Sekian presentasi saya. Salah hilap saya mohon maaf. Mohon maaf jika ada beberapa informasi yang salah, karena saya sudah berusaha mencarinya dan yang saya temukan hanya itu. Jadi jika ada salah, saya mohon maaf. Salah hilap saya mohon maaf. Semoga presentasi saya bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.